Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lanang Ramadi, mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NPM 18180111040. Di sini saya akan membahas terkait penelitian tentang desain dan sintesis novel karbon 14 turunan urea tetandrin dengan aktivitas anti kanker yang manjur. Untuk pemenuhan tugas, kimia organik analisis. Baik, langsung kita mulai pada pembahasan. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama pembahasan terkait dengan pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya adalah bagian prosedur dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebagai pengenalan, kita tahu bahwasanya kanker merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan juga menyebabkan sebagai penyebab utama kedua kematian manusia setelah penyakit kardiovaskular. Telah diketahui sekitar 7 juta orang setiap tahunnya meninggal karena berbagai tumor yang ada di dunia. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak terkait dengan pengembangan agen anti kanker baru dengan toksisitas yang lebih rendah, namun memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi. Mengapa penelitian ini dilakukan? Seperti yang telah dipaparkan dalam sesi perkenalan sebelumnya, dan pada sejak tahun 1981, sekitar 50% obat baru langsung ataupun secara tidak langsung berasal dari produk alami. Sekitar 2/3 dari obat anti neoplastik berasal dari produk alami. Di antaranya adalah paclitaxel, camptothecin, vinblastine, podopilotosin, dan epotilon. Produk tersebut biasanya digunakan untuk pengobatan berbagai jenis tumor. Sebagai bagian penting dari sejarah peradaban Tiongkok, pengobatan tradisional Tiongkok atau kita kenal dengan TCM telah banyak digunakan selama ribuan tahun untuk pengobatan berbagai penyakit. Banyaknya sumber daya obat TCM kemudian menyediakan sumber daya yang bagus dalam pencarian obat anti kanker baru. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan suatu senyawa yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tetandrin. Tetandrin terdiri dari sekitar 1% akar kering Stevania tetandra yang telah diketahui memiliki khasiat penyembuhan untuk alergi, angina pectoris, fibrosis paru, dan kanker, serta antagonisme kalsium dan juga aktivitas antivirus. Tetandrin juga menghambat proliferasi sel tumor dengan meningkatkan kepekaan obat kemoterapi serta membalikkan multidrug resistant atau MDR dari sel tumor. Efeknya pada proliferasi sel terjadi pengaturan ekspresi kanker gen yang mempengaruhi mitokondria dan retikulum endoplasma, serta mengaktifkan jalur apoptosis dari sel kanker. Terdapat informasi terkait modifikasi struktural tetandrin yang utamanya didasarkan pada halogen di posisi karbon 5 dan karbon 14 dengan membangun ikatan antara karbon dan karbon atau karbon dan nitrogen oleh palladium yang dikatalisis reaksi kopling. Hasilnya menjadikan garam amonium kuartener pada amina tersier dari isoquinolin. Studi lebih lanjut telah menunjukkan bahwa penghambat protein kinase dengan fragmen aril urea seperti sorafenib, lenvatinib, tivosanib yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, itulah struktur keempat fragmen yang telah saya sebutkan sebelumnya. Secara efektivitas, empat senyawa tersebut dapat menghambat proliferasi sel karsinoma hepatoseluler manusia, kanker paru-paru, leukemia, kanker prostat, kanker ginjal, dan juga neoplasma ganas lainnya. Selanjutnya kita beralih pada hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan ini.
Reagen nitrifikasi ringan awalnya digunakan dengan suhu rendah untuk secara selektif mendapatkan karbon 14 nitrotetandrin. Menggunakan hidrazin hidrat sebagai agen reduksi dalam palladium karbon bisa siap mengubah turunan nitro menjadi tetandrin tersubstitusi amino dengan hasil persentase sebesar 87%. Unit karbon 14 urea dari turunan tetandrin dapat meningkatkan aktivitas antitumornya, menunjukkan bahwa modifikasi posisi karbon 14 dari tetandrin akan menguntungkan untuk peningkatan aktivitas sitotoksiknya. Untuk mendapatkan aktivitas yang lebih baik dari semua turunan, maka kelompok urea dimodifikasi lebih lanjut dengan menggunakan atom sulfur untuk menggantikan atom oksigen untuk mendapatkan turunan thiourea tetandrin berdasarkan efek bioisosterismenya. Nah, berikut tersaji skema untuk membuat turunan thiourea tetandrin. Diawali dengan proses dari tetandrin yang selanjutnya mengalami perubahan untuk dihasilkan thiourea tetandrin dengan menggantikan atom oksigen dari struktur tetandrin dengan menggunakan atom sulfur. Nah, di sini letaknya ya perbedaannya. Oke, selanjutnya. Garam asam klorida dihasilkan untuk meningkatkan kelarutan senyawa aktif yang ditunjukkan oleh skema berikut. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya reaksi ini akan menghasilkan garam asam klorida kuartener. Nah, seperti inilah prosesnya. Oke, selanjutnya pada aktivitas biologis. Pada aktivitas biologis ini akan terdapat beberapa proses. Langsung saja kita lihat pada proses yang pertama. Proses pertama adalah uji toksisitas in vitro. Sebanyak 31 turunan tetandrin dari 4 turunan asam klorida telah diuji toksisitasnya terhadap garis sel kanker manusia, yaitu leukemia, payudara, prostat, dan melanoma. Nilai IC50 dengan konsentrasi senyawa diperlukan untuk mengurangi 50% dari viabilitas sel dari turunan tetandrin dikontrol positif dengan 5 fluorourasil dan cisplatin selama 48 jam dengan menentukan seluruhnya menggunakan uji MTT. Sebanyak 31 turunan termasuk 24 karbon 14 urea tetandrin dan 7 karbon 14 yang bergantung pada sifat nitrogen urea. Semuanya dibandingkan dengan 5 fluorourasil, cisplatin, dan juga tetandrin. Kebanyakan senyawa ini menunjukkan aktivitas antiproliferatif yang lebih baik daripada sel kanker yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu sel leukemia, sel kanker payudara, sel kanker prostat, dan juga sel kanker melanoma. Aktivitas penghambatan terbaik dari senyawa ini terlihat terhadap garis sel kanker prostat, di mana telah menunjukkan penghambatan terkuat pada proliferasi sel, yaitu 12 kali lebih aktif dari senyawa asli tetandrin, 31 kali lebih banyak aktif dari 5 fluorourasil, dan 26 kali lebih aktif dari cisplatin. Oleh karena itu, senyawa 4G dipilih untuk mekanistik lebih lanjut studi tentang sel kanker prostat atau PC3. Untuk menguji lebih lanjut pengaruh peningkatan koefisien partisi lipid, turunan terhadap toksisitas sel,
Dengan 4 senyawa yang dipilih dari 31 senyawa turunan dan asam klorida olahan garam, sehingga telah diketahui bahwasannya tetandrin merupakan farmakromotor kunci yang secara signifikan meningkatkan aktivitas antitumor senyawa. Secara umum, turunan tetandrin tersubstitusi 14 tiourea lebih aktif daripada turunan tersubstitusi urea dan turunan tersubstitusi alifatik lebih buruk dari turunan aromatik. Untuk turunan alifatik, aktivitas antikanker senyawa yang dengan penghalang sterik besar seperti tersier butil dan sikoalkana lebih lemah dibandingkan dengan kelompok rantai alkananya. Panjang rantai alifatik juga mempengaruhi aktivitasnya pada proliferasi sel tumor. Kemudian halogenasi alkana pada karbon 14 menurunkan aktivitas antiproliferasi. Untuk turunan aromatik, dengan penarikan elektron kelompok fluor, CF3, NO2, dan OCF3 pada posisi para dari benzen, secara signifikan akan meningkatkan aktivitas antikanker mereka. Aktivitas antikanker yang juga ditingkatkan dengan pengurangan bagian lipid atau meningkatkan kelarutan turunannya. Selanjutnya adalah analisis morfologi dengan pewarnaan Hoes 33258. Sel yang mengalami apoptosis menunjukkan fitur morfologi seperti penyusutan sel, fragmentasi inti, kondensasi kromatin, dan pembentukan badan apoptosis. Pemeriksaan mikroskop menunjukkan bahwa perubahan morfologi di dalam sel PC3 atau sel kanker prostat yang tersaji dalam gambar 2A termasuk kurang kehalusan membran sel dan inti yang menyusut dalam mikroskopi fluoresensi yang tersaji dalam gambar berikut ini. Sel PC3 menunjukkan fitur apoptosis khas seperti penyusutan sel, kondensasi kromatin, dan pembentukan badan apoptosis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme utama yang didasari aktivitas antiproliferatif senyawa 4G adalah melalui induksi dari apoptosis. Kemudian uji sitometri aliran VFITC dengan lampiran PI. Tahap awal apoptosis ditandai dengan hilangnya asimetris membran dan translokasi fosfatidilserin atau disingkat dengan PS dari dalam keluar membran sel. Fosfatidilserin yang dieksternalisasi dapat dideteksi dengan menggunakan agnesin VFITC atau fluorescence isothiocyanat. Pewarna aktif yang berpendar itu mengikat secara selektif dengan afinitas tinggi ke fosfatidilserin. Persentase sel pada apoptosis awal meningkat dari 5,3% menjadi 34,4% apabila dibandingkan dengan sel yang dirawat dengan DMSO. Hasilnya lebih lanjut didemonstrasikan bahwa senyawa 4G menginduksi apoptosis sel tumor. Senyawa 4G mempengaruhi tingkat protein apoptosis. Ada dua jalur apoptosis utama melalui kaspases mana yang dapat diaktifkan, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Efek senyawa kemudian diteliti bahwa senyawa 4G pada level keluarga BCL2, yaitu BAX dan BCL2. Hasil menunjukkan bahwa senyawa 4G mengaktifkan BAX atau protein pro-apoptosis dan menghambat protein anti-apoptosis atau BCL2 yang tersaji sesuai dengan gambar yang telah terlampir. Aktivitas keluarga dari protein anti-apoptosis akan mengakibatkan kehancuran mitokondria dan gangguan fungsi retikulum endoplasma, sehingga menyebabkan mitokondria melepaskan sitokom C ke dalam sitoplasma.
Sitoplasma C dalam sitoplasma menstimulasi reseptor intrinsik, menghasilkan aktivitas caspase-3 inisiator yang langsung membelah caspase efektor hilir seperti caspase-3. Selanjutnya kita berlanjut kepada bagian percobaan atau dari bagian penelitian ini. Yang pertama, adanya metode sintesis. Tetandrin dimurnikan dari akar tumbuhan Stepania tetandra dengan kemurnian 98%. Reagen yang digunakan tanpa dimurnikan lebih lanjut kecuali apabila dinyatakan lain dan pelarut dimurnikan sesuai dengan pedoman dalam pemurnian bahan kimia laboratorium. Kromatografi kolom dilakukan pada sel silika gel menggunakan eluen yang telah ditunjukkan. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada pelat gel silika. Titik lebur diukur pada peralatan SGF X4. Spektrum NMR direkam pada 400 MHz atau 500 MHz dengan menggunakan pelarut yang sesuai yaitu TMS sebagai internal standar atau sinyal pelarut sebagai standar sekunder dan pergeseran kimiawi akan ditunjukkan dalam skala D. Multiplisitas senyawa NMR ditetapkan sebagai S atau singlet, D sebagai duplet, T sebagai triplet, BR sebagai board, dan M sebagai multiplet untuk garis yang tidak terselesaikan. Struktur karbon NMR direkam dengan spektrometer 100 MHz atau 125 MHz. Massa resolusi tinggi spektrum diperoleh dengan menggunakan massa Brucker, EISI, KIT-OF spektrofotometri. Nah, pada metode sintesis ini, yang pertama dilakukan adalah prosedur umum untuk pembuatan kompon 1. Pembuatan kompon 1 umumnya dilakukan dengan menggunakan HNO3 secara perlahan ditambahkan tetes demi tetes ke larutan CH3CO2O kemudian pada suhu 10 derajat Celcius. Setelah 10 menit, campuran reaksi dipanaskan pada suhu kamar, diaduk selama 20 menit, dan tetandrin dilarutkan dalam CH2Cl2 kering. Ditambahkan tetes demi tetes. Reaksinya dipantau dengan kromatografi lapis tipis. Setelah selesai, campuran reaksi diredakan dengan larutan air jenuh natrium bikarbonat, diekstraksi dengan CH2Cl2. Kemudian dikeringkan menggunakan magnesium sulfat anhidrat dan disaring. Pelarutnya dihilangkan di bawah tekanan yang semakin dikurangi. Residu dimurnikan dengan silika kromatografi gel dari perbandingan CHCl2 dengan MEOH atau metanol menjadi suatu satu gabungan. Selanjutnya adalah prosedur umum untuk pembuatan kompon 2. Nah, kompon 2 ini dibuat dari campuran karbon 14 nitotetandrin 1 dengan palladium sebagai katalis hidrogenasi karbon yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, sel kanker prostat diperlakukan dengan senyawa yang diindikasi selama 24 jam. Perubahan morfologi kemudian diamati oleh mikroskop terbalik. Perubahan morfologi sel kanker prostat diinduksi oleh senyawa yang ditunjukkan setelah pewarnaan dengan HOS 33258 dan difoto dengan mikroskop fluoresensi terbalik. Selanjutnya ditambahkan hidrazin hidrat dan diaduk pada suhu 80 derajat Celcius. Reaksi selesai dalam 2 jam dan dicampur serta didinginkan hingga suhu kamar dan disaring untuk menghilangkan katalis. Filtrat diuapkan dengan penguapan rotasi di bawah tekanan. Residu diencerkan dengan CH2Cl2, dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air dan dikeringkan menggunakan magnesium anhidrat sulfat hingga tahap penyaringan. Pelarut dihilangkan dengan pengurangan tekanan. Produk kotor direkristalisasi dari minyak bumi ether dan juga aseton dengan perbandingan 1:3 untuk menghasilkan senyawa 2.
Selanjutnya, metode sintesis dilakukan prosedur umum untuk penyiapan senyawa 3A sampai dengan 3C, kemudian 3F sampai 3S, 3U, 3V, dan 4A sampai dengan 4G. Isosianat atau isotiosianat ditambahkan pada suhu kamar ke dalam larutan karbon 14 aminotetandrin 2 yang telah dihasilkan dari prosedur sebelumnya dengan 3 mili CH2Cl2 kering di bawah atmosfer argon dan dilakukan selama 1,5 jam. Pencampuran reaksi diredakan dengan larutan natrium bikarbonat jenuh dan diekstraksi 3 kali menggunakan CH2Cl2. Fase organik gabungan selanjutnya dikeringkan dengan magnesium sulfat anhidrat sebelum penyaringan menggunakan vakum hisap. Penghilangan pelarut dalam vakum menghasilkan produk kotor yang dikromatografi pada silika gel untuk menyediakan produk murni 3A sampai dengan 3C, 3F sampai dengan 3S, 3U, 3V, dan juga 4A sampai dengan 4G. Telah tersaji data yang telah dihasilkan dari senyawa 3A, 3B, 3C, 3F, 3G, dan 3I. Semuanya dalam bentukan padatan amorf, baik dalam wujud amorf putih maupun amorf kuning, dengan persentase sebanyak masing-masing telah terlampir dalam tampilan slide, dengan titik lelehnya dan juga kelimpahannya. Kemudian telah terlampir juga data untuk senyawa 3J sampai dengan 3O, kemudian 3P sampai dengan 3V, dan dilanjutkan dengan data dari 4A untuk senyawa 4A sampai dengan 4G. Selanjutnya ada metode sintesis untuk prosedur umum penyiapan senyawa 3D, 3E, 3T, 3W, dan 3X. Karbamoil klorida selanjutnya dengan EDC dan DMAP ditambahkan ke dalam larutan karbon 14 aminotetandrin 2 dalam CH2Cl2 di bawah perlindungan atmosfer argon dan diaduk di suhu kamar. Selanjutnya, setelah reaksi selesai, campuran itu dituangkan ke dalam larutan natrium bikarbonat jenuh dan diekstraksi 3 kali dengan diklorometana. Gabungan fase organik dicuci dengan air garam dan dikeringkan di atas anhidrat magnesium sulfat sebelum filtrasi hisap vakum. Penghapusan dari pelarut dalam vakum menghasilkan produk kotor, yaitu dikromatografi pada silika gel untuk memberikan senyawa 3D, 3E, 3T, 3W, dan 3X secara murni. Berikut adalah hasil prosedur tersaji yang telah dihasilkan untuk senyawa 3D sampai dengan 3X. Selanjutnya dilakukan tes biologi. Tes biologi ini yang pertama adalah garis sel dan kultur sel. Garis sel eritroleukemik manusia pada sel kanker HEL dan juga sel kanker K562 yaitu dengan identitas sebagai sel kanker leukemia, payudara manusia garis sel MDA MB231, garis sel prostat manusia atau PC3, dan garis sel manusia melanoma WM9 dikultur dalam RPMI atau DEM, medium glukosa tinggi ditambahkan 15 fbs, dan 1% ampicillin atau streptomycin. Selanjutnya, tes biologi yang kedua adalah studi obat secara in vitro. Garis sel eritroleukemik manusia untuk itu sudah diketahui dengan prosedur sebagai berikut. Oke.
Selanjutnya tes biologi. Tes biologi yang selanjutnya adalah arus sitometri dan blotting board. Untuk apoptosis dan analisis siklus sel, yaitu sel kanker prostat diinkubasi dengan senyawa DMSO sebagai pengendali selama 24 jam. Terlebih dahulu sel dicuci dengan PBS dingin, diwarnai dengan aneksin V, FITC, dan propidium iodid atau PI menggunakan kit deteksi apoptosis. Total protein dikumpulkan dari sel anti kanker menggunakan buffer lysis RIPA dan dipisahkan pada 10% SDS page, seperti yang telah dijelaskan. Protein kemudian dipindahkan ke membran polyvinylidene fluorida dan diblokir oleh larutan BSA 5% selama 2 jam pada suhu kamar. Membran kemudian diinkubasi dengan antibodi primer spesifik semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Diikuti dengan inkubasi dengan antibodi sekunder selama 2 jam pada suhu kamar. Oke, setelah pembahasan jauh terkait dengan pengenalan, kemudian terkait dengan hasil dan pembahasan, hingga bagian dari penelitian, maka presentasi ini saya tutup dengan kesimpulan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa serangkaian turunan karbon 14 urea tetandrin yang baru dirancang dan disintesis. Evaluasi aktivitas penghambatan mereka terhadap garis sel leukemia, kanker prostat, kemudian terhadap sel kanker lainnya menunjukkan bahwa aktivitas antitumor dari karbon 14 urea tersubstitusi turunannya secara spesifik lebih tinggi daripada senyawa tetandrin aslinya. Secara umum, turunan senyawa 4G menunjukkan yang terbaik aktivitas antikanker pada sel antikanker prostat yang 12 kali lebih aktif dari senyawa tetandrin asli, 31 kali lebih aktif dari 5-fluorourasil dan 26 lebih aktif dari cisplatin. Analisis SAR dari turunan sintesis menunjukkan bahwa pengenalan karbon 14 unit urea dapat meningkatkan aktivitas antitumor. Analisis mekanistik mengungkapkan bahwa senyawa 4G dapat menyebabkan kematian sel melalui jalur apoptosis intrinsik yang melibatkan aktivitas anti-apoptosis, pro-apoptosis, survivin, Caspase 9 dan Caspase 3 dan pembelahan PARP menunjukkan bahwa turunan karbon 14 urea tetandrin senyawa 4G dapat digunakan sebagai calon obat anti kanker yang potensial. Baik, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan penelitian yang lainnya. Terima kasih.